Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf, kemarin saya absen 3 hari berturut-turut karena saya menghadiri beberapa undangan yang tempatnya tidak memungkinkan saya untuk melakukan live. Ya. Jadi terpaksa ingkar janji, untuk itu saya mohon maaf. Di sore ini, ngabuburit 7 menit yang ke hari keberapa ya sekarang ya? Hari ke-17 ya mestinya. Sampai nggak ingat hari. Ini saya akan membawakan topik tentang nama. Mengapa nama? Nama itu penting ya. Jadi banyak teman-teman yang ketika memberikan nama untuk produknya itu dibikin mudah aja ya. Misalnya seringkali produk saya ini letaknya di Jalan Karawang. Nah, maka baksonya kemudian dikasih nama bakso Karawang. Itu Kang Dodi Ganjar itu. Atau misalnya saya punya gado-gado, ya kebetulan di Pasar Boplo, ya udah jadi gado-gado Boplo. Nah kebanyakan nama-nama yang begini itu diberikan oleh konsumennya. Kalau istilahnya Mas Dion, when you are not branding yourself, somebody else will brand you. Jadi kalau Anda tidak membuat nama untuk diri Anda sendiri, maka orang lain yang akan memberikan nama pada Anda. Nah ini bisa misleading nih, bisa bisa ya sama lah kayak dulu Bakmi Gajah Mada juga, karena di Jalan Gajah Mada, lalu sekarang jadi Bakmi Gajah Mada, tapi karena kemudian dijadiin nama merek, jadikan Bakmi GM. Nah ini adalah cara-cara untuk membuat nama yang tidak di bawah kontrol kita ya. Nah, bagaimana sih Pak B nama yang baik itu? Nama yang baik itu apabila mengandung 2 hal, ya. Yang pertama mengandung value dari produknya atau value dari brandnya. Yang kedua adalah mengandung call to action. Ya. Jadi dari namanya Anda sudah langsung bergegas untuk membeli. Nah, ini bisa macam-macam nih teman-teman ya. Jadi ini perlu kita pelajari. Itu memang ada di dalam workshop saya ada, dan malah di workshop saya itu nama itu merupakan langkah ke-12 dari 13 langkah, dan logo adalah langkah ke-13 dari 15 langkah. Jadi kelihatan bahwa sebelum membuat nama atau sebelum membuat logo sudah ada langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan. Jadi bukan biasanya nih kalau teman-teman tuh bikin produknya udah jadi enak gitu ya, nggak lihat kanan kiri ada pesaing apa enggak, langsung kasih nama gitu ya. Nah banyak tuh kayak tahu petis Yudhistira, itu karena di Semarang itu adanya di Jalan Yudhistira. Jadi seperti itu. Nah yang bagus itu namanya gimana Pak Bi? Nama yang mempunyai call to action dan mempunyai value. Contohnya, nama sebuah produk untuk krim yang mengurangi rasa sakit. Nah, itu dikasih nama counterpin. Counterpin itu dari namanya sudah menunjukkan value-nya apa, benefit-nya apa, dan juga call to action. Ya. Counterpin, jadi melawan rasa sakit. Nah, teman-teman yang mendengar nama counterpin itu, Anda pasti terjadi call to action, di mana call to action itu maksudnya panggilan untuk membeli. Ya. Nah, panggilan untuk membelinya itu terletak di rasa takut kalau sampai nanti di perjalanan lagi naik sepeda gitu ya, sepedaan, terus kram atau ada rasa sakit. Nah, untuk itu dia membekal counterpin. Ya.
Nah, ada lagi ini yang kalau anak milenial taunya MS Glow ya. MS Glow itu terlepas dari isu yang sedang melilit, itu menurut saya mempunyai nama yang cukup bagus ya. Karena mengandung value dan mengandung call to action. Value-nya apa? Value-nya itu ya glow-nya itu. Jadi semua orang kepingin glow sehingga dia kemudian tahu bahwa kalau pakai MS Glow itu mukanya glowing gitu, tanpa filter. Kemudian yang kedua mengandung call to action. Mengapa? Karena begitu dia dengar kata glow, ada rasa takut kalau jangan-jangan wajahnya itu kusam. Ya. Ketika bersebelahan dengan orang yang sudah pakai MS Glow, maka dia menjadi fear, menjadi takut. Ya. Nah, ini adalah cara memberikan nama yang baik ya teman-teman. Jadi apa sih kalau misalnya ada jualan gado-gado, ya fear-nya apa, value-nya apa gitu. Misalnya value-nya itu asli Wonogiri misalnya gitu. Jadi kasih nama aja gado-gado Wonogiri gitu ya. Nah, agar supaya orang itu takut tidak pernah merasakan, maka kasih namanya apa gitu. Ini cara berpikir gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tentang nama atau merek ya. Nah, dalam marketing 1.0 di mana teman-teman UKM ini berkecimpung ya dalam disiplin ilmu marketing 1.0 ini, brand itu baru bermakna 3. Yang pertama nama, yang kedua logo, yang ketiga adalah packaging. Dan ini adalah merupakan identitas dari produknya. Nama sebagai identitas dari produk. Nama dari identitas dari produk, logo identitas dari produk, packaging pun identitas dari produk. Nah, ini yang dilakukan oleh McDonald. Jadi McDonald itu sampai ada istilahnya brand identification. Yang sebetulnya itu marketing 1.0 banget ya. Masih mengacu kepada merek yang huruf M itu, sama kemudian mengacu kepada logonya yang huruf M itu, dan kemudian juga mengacu pada kemasannya ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi pesan saya, kalau bisa jangan kasih nama produk itu nama anaknya. Kenapa dikasih nama anaknya? Oh, karena nanti bisnis saya ini saya mau turunkan kepada anak saya mau wariskan pada anak saya. Iya kalau sukses ya sampai anaknya besar, bisnisnya masih ada. Kalau belum sampai SMP udah nggak ada, kan anaknya bisa ditrauma ya. Kemudian ketika diwariskan gitu ya, itu pakai nama anaknya. Nah, belum tentu anaknya juga tertarik untuk melanjutkan usaha bapaknya. Nah, ini juga perlu pertimbangan ya teman-teman. Jadi saya mengalami, saya tidak memaksa anak saya untuk melanjutkan perusahaan saya. Kalau perlu ya sudah dijual aja, uangnya kasih mereka. Jadi ada baiknya teman-teman berpikir bahwa kalau saya mulai berbisnis ini, kira-kira kapan saya exit dari bisnis ini? Kira-kira kapan saya akan jual bisnis saya ini sehingga tidak akan merepotkan anak-anak saya. Ya, itu adalah tambahan dari saya. Sudah 7 menit. Saya mohon pamit. Saya sudah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.